Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Zulfa Ismawati selaku dosen pengampu mata kuliah riset teks analisis. Perkenalkan, nama saya Siti Masito, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 6A di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya ingin membahas mengenai sebuah jurnal yang berindeks Scopus. Kita buka dulu Google-nya, kemudian masukkan link yang sudah saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk jurnal yang akan kita bahas adalah mengenai jurnal yang berjudul The Reception of Hamkas Tafsir Al-Azhar within Social Religious Issues in the Malay World, yang ditulis oleh Sofwan Rozi sebagai penulis pertama, Nurul Lizam dan Muhammad Zubair yang ketiga-tiganya berasal dari UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Jurnal ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bisa dilihat di pojok kanan atas ini ya teman-teman. Ini home jurnalnya bernama Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Hadis yang terindeks Scopus. Dimana kita melihatnya di sini. Ini ya teman-teman. Tertera jelas di sini ada peringkat Scopus Q1 atau Best Quartile yang merupakan tingkatan Scopus tertinggi yang ada pada saat ini. Nah, untuk mendapatkan filenya bisa di-download di sini ya teman-teman. Nah, di PDF ini. Kemudian untuk mendapatkan template-nya kita scroll ke bawah dan nah ini ada jurnal template di sini. Bisa kalian download untuk disesuaikan dengan jurnal yang ditulis oleh ketiga autor ini tadi. Pertama-tama saya akan mengajak kalian untuk mereview isi tulisan dari ketiga autor tersebut, apakah sudah sesuai dengan kriteria penerbit. Yang pertama kita lihat di author guideline di sini teman-teman. Author guideline, silakan diklik. Nah, di sini karena muncul halaman yang berbahasa Inggris, apabila kalian kesulitan, maka silakan klik titik 3 pojok kanan atas di sini. Nah, kemudian terjemahkan. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kita bisa membacanya dengan lebih mudah. Untuk pedoman penulisan ini telah banyak berubah sejak tahun 2021. Di sini tertulis Nah, untuk pedoman penulisan sendiri di sini ada banyak sekali ya yang bisa kalian baca dan diperhatikan. Akan tetapi, saya sudah buat rangkuman mengenai itu agar lebih memudahkan kalian. Kita klik di sini. Nah, panduan penulisnya yang pertama adalah pedoman penulisan jurnal studi ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis. Penulis diminta memeriksa ulang naskah. Kemudian hak cipta tetap menjadi milik penulis. Menggunakan lisensi CC BY NC ND yang artinya artikel boleh digunakan, didistribusikan, dan direproduksi dalam media apapun. Penggunaan hanya untuk tujuan non-komersial, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Sumber harus disebutkan secara tepat. Selanjutnya, penulis memberikan izin penggunaan non-komersial eksklusif kepada jurnal, tetapi penulis tetap boleh mengunggah artikel, membagikannya ke kolega, menggunakannya dalam disertasi atau tesis selama tidak bertujuan untuk komersial dan tidak dimodifikasi. Kemudian perlu dihimbau bahwa penulis harus melakukan checklist sebelum pengiriman naskah. Pastikan naskahnya
sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal. Gunakan template Microsoft Word yang disediakan. Perhatikan etika publikasi, hak cipta, kepenulisan, format gambar, data, dan referensi. Semua penulis yang ada, baik yang pertama, kedua, yang ketiga, harus menyetujui isi naskah yang dikirimkan. Kemudian penulis dianjurkan untuk menambahkan biografi singkat. Hal ini bersifat opsional. Selanjutnya, syarat untuk manuskrip submission overview. Untuk jenis naskahnya hanya menerima artikel. Jadi penerbit ini hanya menerima artikel, tidak menerima esai dan sejenisnya. Panjang naskahnya 6.000 sampai 8.000 kata. Kemudian detail penelitian harus menyertakan detail eksperimen secara lengkap, dan semua kontrol eksperimen wajib dipublikasikan. Data lengkap harus disediakan jika memungkinkan. Untuk kriteria penerimaan artikel, harus menyajikan analisis ilmiah yang valid, memberikan temuan baru, dan menekankan studi Al-Quran Hadis tentunya, karena ini adalah penerbit yang terfokus pada Al-Quran dan Hadis. Nah, selanjutnya pembagian naskah, orisinalitas, dan lain-lain. Nah, untuk proses pengajuannya sendiri, pengajuan jurnal dilakukan dengan mengirimkan naskah secara online atau melalui Open Journal System. Itulah beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit kepada penulis. Untuk ketentuan artikelnya sendiri bagaimana? Kalau saya lebih suka mencocokkannya dengan template-nya langsung saja. Di sini saya sudah ada template beserta jurnal yang akan kita bahas. Setelah di-download, kita bisa melihat tampilan yang seperti ini. Di sisi kanan adalah template, yang di sisi kiri adalah jurnal yang akan kita review. Apakah sudah sesuai dengan template yang ada? Ketentuan yang pertama, untuk judulnya 14 poin. Menggunakan font Adobe Caslon Pro dengan bold dan English title, judul English. Di sini di sebelah kiri, apakah sudah sesuai ukurannya? Bisa dilihat di pojok kiri bawah ini ya, sesuai, ukurannya sesuai 14. Kemudian untuk fontnya sendiri, karena tadi saya ubah dari PDF ke Word, maka fontnya menjadi berubah. Akan tetapi kalau versi aslinya yang kalian download itu sudah sesuai kok, sudah sesuai dengan font yang ditentukan oleh penerbit, yaitu Adobe Caslon Pro. Ditulis secara bold dan English title berada di bagian atas. Untuk bagian bawahnya yaitu judul yang berupa judul dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ukuran 13 pt, 13 poin, Adobe Caslon Pro, italic ini ditulis miring, dan Indonesian title, judul bahasa Indonesia. Di sini sudah sesuai ya, sudah ada resepsi terhadap tafsir Al-Azhar karya Hamka dalam isu-isu sosial keagamaan di dunia Melayu. Oke, sudah sesuai sejauh ini. Kemudian penulisan untuk nama autornya ditulis dalam ukuran 10 poin Adobe Caslon Pro Regular untuk first author, langsung ditulis second author, atau selanjutnya bisa third author, author ketiga, penulis ketiga. Sejauh ini masih sesuai untuk penulis pertama, kedua. Kemudian untuk abstraknya terdiri dari, kalau di sisi kanan kita lihat, abstraknya terdiri dari dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di kiri? Kita lihat ya, abstraknya sudah ada dua bahasa. Di sini di atas adalah bahasa Inggris dan di bawah adalah bahasa Indonesia. Untuk ketentuannya sendiri, di
Sisi kanan abstrak sepanjang 200 sampai 250 kata. Di sini abstrak sepanjang 200 sampai 250 kata. Maka kita bisa hitung kalau di aplikasi Word, di aplikasi Google Dokumen, itu bisa dihitung teman-teman dengan cara kita blok mulai dari judul artikel, kita blok dari abstrak sampai bawah sampai keyword. Nanti kita klik titik 3 di pojok kanan atas ini, kemudian word count di sini ya teman-teman, word count. Nah, wordnya atau katanya terdiri dari 267 kata. Maka di sini terjadi, maka yang ada di sini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam template. Kelebihan ya teman-teman. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 250 kata. Selanjutnya, bagian abstrak harus memuat inti permasalahan yang akan dikemukakan, metode pemecahannya, dan hasil-hasil temuan yang diperoleh serta simpulan. Di bagian kiri, bahwa penelitian ini menelusuri konteks sejarah di mana karya Hamka ini ditulis dengan fokus pada penyebarannya dan peran pentingnya dalam menghadapi isu-isu sosial keagamaan dari pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Nah, ini adalah bagian dari inti permasalahan, sesuatu yang menjadi objek kajian. Nah, untuk metode pemecahannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan teori resepsi untuk mengungkap interaksi dinamis antara teks dan para pembacanya, serta bagaimana interpretasi terhadap tafsir Al-Azhar berkembang seiring perubahan sosial, politik, dan budaya. Kemudian untuk hasil temuan beserta simpulan dapat dilihat di sini teman-teman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tafsir Al-Azhar menjadi acuan penting dalam kehidupan beragama Muslim Melayu, penerimaannya berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan ini dipengaruhi oleh konteks budaya, agama, dan politik lokal, serta oleh hubungan pribadi Hamka dengan komunitas-komunitas tersebut. Selanjutnya, pada bagian template-nya, abstrak untuk masing-masing bahasa hanya boleh dituliskan dalam satu paragraf saja. Nah, ini sesuai ya. Di sini hanya tertulis satu paragraf saja dengan format satu kolom. Satu kolom berarti space-nya itu 1.0, 1.0. Kata kunci minimal 4 kata. Di sini kita lihat kata kuncinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 kata kunci yang ada di artikel dengan format satu kolom juga, dan huruf book antiqua 10 poin, ukuran 10. Nah, ukurannya bisa kita lihat di pojok kiri bawah di sini ya teman-teman, di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke introduction atau pendahuluan. Ditulis dengan besar 14 poin. Kita cek di sini. Ya, sudah sesuai. Di sini tertera. The body of paper must be elaborated between 6,000 to 8,000 words maximum. Untuk isi utama makalah harus dikembangkan sepanjang 6.000 sampai 8.000 kata maksimal, including abstract, references, and footnotes written in font Adobe Caslon Pro Regular, size 12, line spacing single. Nah, 6.000 sampai 8.000 kata ini sudah termasuk abstrak, daftar pustaka, catatan kaki, dan ditulis dengan font Adobe Caslon Pro Regular ukuran 12, spasi baris tunggal, maksudnya spasinya 1.0. Bisa kita cek di sebelah kiri. Mari kita hitung. Select all, kemudian titik 3 di sini di atas. Ini kalau kalian menggunakan Google Dokumen.
Kemudian word count. Nah, jumlahnya 10.311. Seluruh yang ada di sini kecuali kesimpulan merupakan body of paper. Oleh karena itu tadi, karena jumlah katanya adalah 10.000, katakan 10.000. Nah, untuk kesimpulannya sendiri 10.000 dikurangi jumlah kata yang ada di kesimpulan. Kita lihat. Nah, yang ada di conclusion, ada di kesimpulan. Nah, ini juga tidak termasuk supplementary materials, acknowledgement, author's contribution, dan juga sebagai tambahan-tambahan yang bukan termasuk body of paper. Nah, oke, di sini kita hitung tadi 11.000 dikurangi 539 kata, masih ada 10.500 lagi ya teman-teman. Sedangkan di sini jumlah maksimum adalah 8.000 kata. Jadi di sini tulisannya terlalu banyak, terlalu over. Kemudian this section should be the shortest part mentioned in the abstract and should very briefly outline the following information. Bagian ini harus menjadi bagian terpendek yang disebutkan dalam abstrak dan harus secara singkat menguraikan informasi berikut. Apa yang sudah diketahui tentang subjek yang berkaitan dengan makalah ini? Apa yang belum diketahui tentang subjek tersebut? Dan oleh karena itu, apa yang ingin diteliti dalam studi ini? Jadi untuk pembahasan dan hasil di sini ditulis dalam satu bagian yang sama, tidak dipisah-pisah dalam subtema atau subjudul yang lain. Mulai dari reception of Quranic interpretation and epistemological framework, ini adalah pembahasan, sampai terakhir sampai ke interpreting the impact of Hamkas tafsir in the Malay world. Ini adalah hasilnya yang dijadikan satu. Gambar dan tabel apabila ada harus dimasukkan dalam bagian yang sama dan dapat diedit secara aktif oleh editor. Karena terkadang ada penerbit yang mensyaratkan antara gambar, tabel dengan tulisan itu distorkan secara terpisah. Akan tetapi di sini harus digabung dalam tulisan, harus digabung dalam penulisan. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah discussion and result yang panjang, setelah proses penelitian yang panjang, maka yang terakhir ada conclusion atau penutup, conclusion. Authors are advised not to replicate conclusion by abstract. This section simply states what the researcher thinks the data mean, and as such should relate directly back to the problem question. State in the introduction. Kesimpulan penulis disarankan untuk tidak mengulang isi kesimpulan dari abstrak. Bagian ini secara sederhana menyatakan apa yang menurut peneliti makna dari data yang diperoleh, dan dengan demikian harus langsung berkaitan kembali dengan permasalahan atau pertanyaan yang dinyatakan dalam bagian pendahuluan. Jadi bagian ini tidak memberikan alasan atas kesimpulan. Alasan-alasan itu sudah disampaikan di bagian pembahasan. Dengan hanya melihat bagian pendahuluan dan kesimpulan, pembaca seharusnya sudah dapat memahami secara umum apa yang telah diteliti dan ditemukan oleh peneliti. Meskipun detail spesifik mengenai bagaimana penelitian dilakukan tidak dijelaskan. Kalau kita lihat di artikelnya, conclusion di sini terdiri dari 1, 2, 3 paragraf sesuai dengan kaidah atau ketentuan dari kesimpulan. Tidak kurang dan tidak lebih dari 3 paragraf. Kemudian untuk bibliografi, reference of your manuscript must be up to date in the last of 5 to 10 years and minimum of 30 references. That 40% of the references is from primary sources or journal, and your reference can be accessed by anyone.
Daftar pustaka dalam naskah harus mutakhir, yaitu dalam rentang 5 hingga 10 tahun terakhir. Terdiri dari minimal 30 referensi. Mari kita hitung referensi yang ada di artikel. Mulai dari A. John 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 sudah melebihi dari 30 referensi, yang mana 40% diantaranya sumber primer atau jurnal. Nah, rata-rata yang ada di sini bersumber dari jurnal. Dan dapat diakses oleh siapapun. Sayangnya di sini karena tidak terdapat linknya, jadi kita agak kesusahan ya untuk mencarinya, harus menyalin dulu kemudian meletakkannya di Google. Yang terakhir, authors are responsible for ensuring that the information in each reference is complete and accurate. All references should be cited within the text, otherwise these references will be automatically removed. Untuk penulisan, penulis bertanggung jawab memastikan bahwa informasi dalam setiap referensi itu lengkap dan akurat. Semua referensi harus dicantumkan dalam teks. Jika tidak, referensi tersebut akan dihapus secara otomatis. Penulisan daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi manajemen seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain yang kita tahu. Gaya penulisannya mengikuti format Turabian edisi ke-8. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal The Reception of Hamkas Tafsir Al-Azhar within Social Religious Issues in the Malay World. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya harapkan dari para penonton.
Amit wo. Suwe. Tiluk. Sak menit. Sak menit tok merun balik. Lupa sih. Nah, untuk artikel jurnal ini nanti untuk artikel jurnal ini nanti akan membahas mengenai bagaimana tafsir Al-Azhar karya Hamka direspons oleh masyarakat Melayu seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemudian bagaimana peran tafsir tersebut dalam merespons isu-isu sosial keagamaan seperti pluralisme, moderasi Islam, politik keagamaan, dan etika sosial. Yang terakhir adalah kontribusi pemikiran Hamka dalam membentuk wacana Islam yang toleran, rasional, dan kontekstual di dunia Melayu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode resepsi tafsir, yaitu pendekatan metode resepsi tafsir atau tafsir reception theory, dan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembaca atau komunitas muslim Melayu menerima dan menginterpretasikan tafsir Al-Azhar, menelusuri konteks historis sosial dan budaya yang melatar belakangi penerimaan tersebut, menggunakan studi literatur, dokumentasi, dan analisis wacana atas penggunaan tafsir Al-Azhar dalam berbagai tulisan, ceramah, dan konteks sosial. Informasi mengenai jurnal ini. Kriteria jurnal ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis, volume 25 nomor 2 dengan tanggal terbit Juli 2024. Jenis artikelnya artikel ilmiah berbasis studi tafsir dan sosiologi agama. Untuk ketentuan di introduction sendiri harus berisi this section should be the shortest. Bagian ini harus menjadi bagian terpendek yang disebutkan dalam abstrak dan harus secara singkat menguraikan informasi berikut. Apa yang sudah diketahui tentang subjek yang berkaitan dengan makalah ini? Nah, kita lihat di tulisan di artikel dari paragraf pertama, kemudian kedua, ketiga berisi pengetahuan umum dari penulis tentang materi yang dikaji. Berarti di sini terdapat terdapat dasar-dasar pengetahuan yang diketahui oleh penulis. Kemudian yang kedua, harus dalam introduction harus terdapat sesuatu yang belum diketahui tentang subjek tersebut. Oleh karena itu, apa yang ingin diteliti dalam studi ini atau apa yang ingin disampaikan oleh makalah ini. Dimulai dari therefore researching the changes and dynamics of religious literacy. Ini semua adalah sesuatu yang belum diketahui tentang subjek tersebut oleh masyarakat, banyak yang belum diteliti. Sampai paragraf sampai regard it as such. Kemudian selanjutnya, this study employs a qualitative methods. Ini sudah masuk kepada metode penelitian menggunakan qualitative methods, menjelaskan tentang metode penelitian. Dan selanjutnya, this study contributes
to the development of tafsir studies in Southeast Asia by examining how a tafsir work is accepted and utilized as a reference within the religious literature of Muslim communities. Ini adalah kontribusi yang diharapkan. Ini adalah kontribusi penulis. Ini adalah bagian kontribusi dari tulisan tersebut. Selanjutnya masuk kepada isi atau discussion and result. Discussion and result be written in same part. Discussion and result be written in same part. They should be presented continuously, start from main result until supporting result, and equipped with a discussion. Figures and tables, if any, should be put in the same part of the section and should be actively edited by the editor. Pembahasan dan hasil ditulis dalam satu bagian yang ditulis dalam satu bagian yang sama. Bagian ini harus disajikan secara berurutan, dimulai dari hasil utama hingga hasil pendukung, dan dilengkapi dengan pembahasan gambar dan tabel apabila ada harus dimasukkan dalam bagian yang sama dan dapat diedit secara aktif oleh editor. Kita periksa apakah di sini terdapat maka kita periksa apakah penyajiannya sudah berurutan yang terdapat di artikel. Jadi untuk isi dan pembahasan untuk pembahasan dan hasil di sini ditulis dalam satu bagian yang sama, tidak dipisah-pisah dalam subtema atau subjudul yang lain. Mulai dari reception of Quranic interpretation and epistemological framework, ini adalah pembahasan, sampai ke interpreting the impact of Hamkas Tafsir in the Malay world. Ini adalah hasilnya yang dijadikan satu. Dan tidak terpisah dalam subbagan yang lain. Nah, setelah itu adalah conclusion. Dan hasil tersebut tentu disajikan secara berurutan. Mulai dari reception of Quran, penerimaan Al-Quran, penerimaan penafsiran Al-Quran secara epistemological framework. Mulai dari pengertian apa itu resepsi atau penerimaan penafsiran Al-Quran di kalangan masyarakat, dari pengertian umum sampai ke untuk bagian tabel-tabelnya juga gambar dan tabel jika ada harus dimasukkan dalam bagian yang sama dan dapat diedit secara aktif. Gambar dan tabel apabila ada harus dimasukkan dalam bagian yang sama dan dapat diedit secara aktif oleh editor. Jadi tabelnya langsung saja dicantumkan di penulisan artikel sebelum disetorkan kepada penerbit. Karena terkadang ada penerbit yang mensyaratkan antara gambar, tabel dengan tulisan itu disetorkan secara terpisah. Akan tetapi di sini harus digabung dalam penulisan. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah discussion and result yang panjang, setelah proses penelitian yang panjang, maka yang terakhir ada conclusion atau penutup. Conclusion.
Authors are advised not to replicate conclusion by abstract. This section simply states what the researcher thinks the data mean, and as such should relate directly back to the problem question. State in the introduction. Kesimpulan penulis disarankan untuk tidak mengulang isi kesimpulan dari abstrak. Bagian ini secara sederhana menyatakan apa yang menurut peneliti makna dari data yang diperoleh, dan dengan demikian harus langsung berkaitan kembali dengan permasalahan atau pertanyaan yang dinyatakan dalam bagian pendahuluan. Jadi bagian ini tidak memberikan alasan atas kesimpulan. Alasan-alasan itu sudah disampaikan di bagian pembahasan. Dengan hanya melihat bagian pendahuluan dan kesimpulan, pembaca seharusnya sudah dapat memahami secara umum apa yang telah diteliti dan ditemukan oleh peneliti. Meskipun detail spesifik mengenai bagaimana penelitian dilakukan tidak dijelaskan. Kalau kita lihat di artikelnya, conclusion di sini terdiri dari 1, 2, 3 paragraf sesuai dengan kaidah atau ketentuan dari kesimpulan yang tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 3 paragraf. Tidak kurang dan tidak lebih dari 3 paragraf. Kemudian untuk bibliografi, reference of your manuscript must be up to date in the last of 5 to 10 years and minimum of 30 references. That 40% of the references is from primary sources or journal, and your reference can be accessed by anyone. Daftar pustaka dalam naskah harus mutakhir, yaitu dalam rentang 5 hingga 10 tahun terakhir. Terdiri dari minimal 30 referensi. Mari kita hitung referensi yang ada di artikel. Mulai dari A.H. John 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 sudah melebihi dari 30 referensi, yang mana 40% diantaranya sumber primer atau jurnal. Nah, rata-rata yang ada di sini bersumber dari jurnal. Dan dapat diakses oleh siapapun. Sayangnya di sini karena tidak terdapat linknya, jadi kita agak kesusahan ya untuk mencarinya. Harus menyalin dulu, kemudian meletakkannya di Google. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Yang terakhir, authors are responsible for ensuring that the information in each reference is complete and accurate. All references should be cited within the text, otherwise these references will be automatically removed. Untuk penulisan, penulis bertanggung jawab memastikan bahwa informasi dalam setiap referensi itu lengkap dan akurat. Semua referensi harus dicantumkan dalam teks. Jika tidak, referensi tersebut akan dihapus secara otomatis. Penulisan daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi manajemen seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain yang kita tahu. Gaya penulisannya mengikuti format Turabian edisi ke-8. Demikian yang dapat sudah habis untuk ketentuan dari template-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal. The Reception of Hamkas Tafsir Al-Azhar within Social Religious Issues in the Malay World. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya harapkan dari para penonton.
like dan subscribe. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.